Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Utami Ningsih, guru biologi dan PKWU dari SMA Negeri 1 Ponggok Kabupaten Blitar, Jawa. Baiklah, kali ini kita akan membahas bagaimana penggunaan aplikasi SAC dalam pembelajaran biologi materi otot. Memaparkan pembelajaran tentang otot, macam-macam otot pada manusia. Kali ini kita akan menggunakan dengan pembelajaran menggunakan aplikasi SAC atau Smart APPS Creator. Kita mulai, di sini ada menu-menunya, ada Home. Nah, di sini di Home ini kita akan membahas judulnya macam-macam otot. Otot, jika dilihat dari macamnya, ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Kita pelajari satu persatu. Otot polos memiliki ciri-ciri bentuknya gelendong, kedua ujungnya runcing, inti selnya satu berada di tengah. Dipengaruhi oleh saraf otonom. Pergerakannya lambat dan mudah lelah. Biasanya terdapat pada usus, peredaran darah, dan jalan masuk kandung kemih. Nah, inilah beberapa ciri dari otot polos. Oke, kita lanjutkan ke otot lurik. Namanya otot lurik, bentuknya lurik, memiliki garis-garis melintang yang tersusun berselang-seling. Mempunyai inti sel yang banyak. Di tepi-tepinya letak selnya. Cara kerjanya cepat dan mudah lelah. Di bawah kesadaran kita. Mempunyai pigmen mioglobin. Nah, melekat pada otot rangka otot lurik ini. Nah, ini beberapa ciri-ciri dari otot lurik. Berikutnya adalah otot jantung. Otot jantung memiliki ciri-ciri karena dia dinamakan otot jantung berada pada jantung kita. Inti selnya banyak. Ada 1 sampai dengan 4. Kebanyakan juga ada yang 1. Bentuknya seperti otot lurik, bercabang, tetapi bekerjanya tidak di bawah kesadaran kita. Kita tahu bahwa ketika kita tidur, jantung kita terus memompa tanpa kita sadari. Oleh karena itu, cara kerjanya adalah tidak di bawah kesadaran kita. Bedanya apa dengan otot lurik? Kalau otot jantung ini inti selnya berada di tengah. Kalau otot lurik itu di tepi. Inti selnya jumlahnya lebih banyak otot lurik dibanding dengan otot jantung. Kalau otot lurik bisa lebih dari 4. Kalau otot jantung 1 sampai dengan 4 inti selnya. Itulah ciri-ciri dari otot jantung. Baiklah, kita akan rangkum dari keseluruhan otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Bila dilihat dari letaknya, otot polos itu bisa berada di lambung, uterus, kantong urin, pembuluh darah, dan rahim. Otot lurik melekat pada rangka, otot jantung pada dinding jantung. Bentuk serabutnya, otot polos tidak beraturan, otot lurik beraturan, dan otot jantung beraturan. Jumlah inti selnya, otot polos 1 berada di tengah. Otot lurik banyak di tepi-tepi. Otot jantung 1 atau sampai dengan 4 berada di tengah. Kecepatan respon, otot polos lambat, otot lurik cepat, otot jantung sedang. Cara kerjanya, otot polos tak sadar, otot lurik sadar, otot jantung tak sadar. Kemampuan kontraksinya, otot polos lama, otot lurik sebentar, otot jantung sedang. Sedangkan warnanya, kalau otot polos itu polos,
otot lurik-lurik dan otot jantung berwarna. Ini berbentuk lurik. Baiklah, kita akan coba lihat gambarnya. Otot lurik itu seperti ini. Otot jantung berada di tengah. Kemudian otot polos seperti ini. Otot jantung bercabang. Nah, setelah kita selesai mempelajarinya, baiklah kita akan mencoba untuk belajar soal-soalnya. Nah, kalau ini, kita langsung bisa melihat intisannya satu, berada di tengah, kemudian bercabang, dan bentuknya lurik. Kira-kira gambar di sini merupakan otot apa? Ayo. Oke, otot jantung. Betul. Kita lanjutkan. Tiofibril homogen, ototnya tidak sadar, saluran pencernaan dan dinding pembuluh darah. Ini otot apa? Baiklah, otot polos, bagus. Cara kerja otot lurik tadi ya, yang melengkap pada rangka itu cepat dan mudah lelah. Good. Bentuk otot polos. Ya, otot polos tadi berbentuk seperti gelendong. Ya, intisannya satu berada di tengah. Betul. Otot jantung, sel-selnya disebut apa? Kardiomyosit. Ya, betul. Anda mendapatkan nilai 100. Selamat, ya. Baiklah, selesai hari ini kita pembelajaran tentang macam-macam otot. Semoga membawa berkah. Jangan lupa menjaga kesehatan otot kita dengan satu, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, makan makanan yang bergizi. Yang ketiga adalah menggunakan otot-otot kita ke jalan yang benar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan membawa berkah. Sampai di sini, sampai berjumpa lagi di pembelajaran mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.